Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmatnya kepada masing-masing pribadi kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Di saat kita nanti telah berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Sebutir nasi yang telah kita masukkan ke dalam mulut kita, setetes air yang telah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Min aina tasabah wa aina ampaqah. Dari mana engkau memperoleh nasi yang sebutir itu? Dari mana engkau memperoleh air yang setetes itu? Dan untuk apa saja engkau pergunakan dalam kehidupanmu? Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, lah bara kaleng bareh dan lah masuk ke dalam parit itu. Ya Bu? Nak hitung itu. Lah bara galon air dan lah masuk ke dalam tubuh itu. Nak kata hitung Bapak. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan di saat kita nanti telah berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di penghujung usia kita ini Allah senantiasa juga berikan kita pertolongan untuk dapat mencontoh dan mentauladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sedang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Judul kajian Ramadan kita pada malam hari ini adalah meraih ampunan Allah. Lah malaman kabara kini po. Lalu boleh po. 6 balih, 5 balih Pak? 6 balih. Ndak taraso wakatu ko po lah pertengahan di bulan Ramadan. Tentu kita dulu sebelum masuk Ramadan lah mempersiapkan segala sesuatunya akhir-akhir nan kita karajokan selama bulan Ramadan. Lah kita persiapkan masing-masing agenda yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Ibu mungkin lain agendanya, apa lain pula agendanya. Tapi intinya adalah semua yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini selama Ramadan ini terutama. Langkah kaki awa, pandangan mata awa, talingo yang mendanga, mulut yang mengece, kaki yang melangkah, mudah-mudahan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan hendaknya dapat menghantarkan kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui selama ini.
Bulan Ramadan adalah salah satu namanya bulan maghfirah. Bulan ampunan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, ayat iko barangkali Bapak dan Ibu lah hafal deh gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu yang menciptakan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masih banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita agar senantiasa bermohon ampun kepada Allah, agar senantiasa beristighfar kepada Allah. Kenapa demikian? Dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, atau silahkan dengan taubat, dikarenakan kita banyak dosa. Dan kita banyak salah. Nilai perbuatan kita selama 24 jam sehari semalam Bapak Ibu cuma 2 di sisi Allah. Nan pertama bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nan kedua bernilai maksiat. Cuma 2 tu nyoba. Kalau tidak bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai maksiat. Nah, di luar Ramadan kita kadang-kadang dikelabuhi oleh hawa nafsu kita. Kalah kita di hawa nafsu kita Bapak dan Ibu. Hawa nafsu yang mengendalikan kita. Makanya kadang-kadang kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Dia gih waktu di Allah selama Ramadan. Selama Ramadan semestinya sebaliknya Pak. Jangan nafsu jo yang mengendalikan awak lain. Tapi semestinya kitalah yang mengendalikan hawa nafsu itu. Kita sadari banyak salah, banyak dosa dalam perjalanan kehidupan kita. Baik yang disengaja atau tidak yang disengaja. Dengan apa kita mohon ampun kepada Allah? Tentu tuntunan ajaran agama kita mengingatkan kepada kita agar senantiasa mohon ampun kepada Allah dengan lafaz istighfar. Namun persoalannya Bapak dan Ibu, seperti apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, al-mustaghfiru bil lisan, al-musirru ala zambi, kal mustahzi'u bi rabbih. Orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, namun setelah istighfar berbuat dosa lagi. Lapeh astaghfirullahalazim ko Bapak dan Ibu, diulang lo salah balian. Ya Bu, kalau mode itu kata Rasulullah, kal mustahzi'u bi rabbih. Orang-orang yang seperti itu seperti memperolok-olokkan Allah. Kita alhamdulillah selesai sholat beristighfar kepada Allah. Tapi istighfar yang keluar dari mulut kita itu apakah sudah membawa dampak terhadap kehidupan kita? Apakah sudah merubah kehidupan kita kepada yang lebih baik? Tentu pribadi kita masing-masing yang akan dapat merasakannya. Jangan model yang disampaikan Nabi tadi Bapak Ibu. Istighfar kolai keluar taruhnya dari mulut kita. Tapi setelah istighfar,
Baulang lo balik dosa ko, baulang lo balik salah ko. Apa yang terjadi Bapak? Semestinya adalah istighfar itu keluar dek karena di dalamku ada rasa bersalah dulu bu. Rasa bersalah. Muncul di hatiku ada rasa bersalah. Di samping ada rasa bersalah, muncul pula rasa menyesal. Rasa menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan, karena perbuatan itu adalah melanggar aturan Allah. Tapi kalau hanya yang dimulik saja yang beristighfar berkomat kamit Bapak dan Ibu, nan di dalam koin ndak ikut, wajar setelah istighfar kata Rasulullah, al-musyirru ala zambi, melakukan perbuatan dosa lagi. Semestinya bu, dari dalam dulu sadar awak kitulah bawa salah, ada rasa menyesal dalam diri awak, mudah-mudahan tak kata ulang balik kesalahan awak ko, barulah muncul dari mulut kita ucapan Astaghfirullahaladzim. Hidup hendaknya dalam diri kita Bapak dan Ibu kalimat istighfar. Cobalah Bapak dan Ibu. Lain pernah kira-kira ketika kita melaspakan istighfar itu terasa dalam diri awak, merinding awak ketika awak mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ketika meritu Bapak dan Ibu berarti hiduplah kalimat zikir itu dalam diri kita. Wa iza zukirallahu innamal mu'minul ladzina iza zukirallahu wajilas qulubuhum, bergetar hati. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Begitulah semestinya yang mesti kita lakukan kalau memang betul-betul ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Munculkan dari hati kita rasa bersalah, munculkan dari hati kita rasa menyesal atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Beraja kita Bapak dan Ibu dari perjalanan hidup Nabi Yunus alaihissalam. Secara singkat bagaimanakah kehidupan Nabi Yunus alaihissalam? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyeru kepada kaumnya, mengajak kepada kebaikan, bertuhan kepada Allah. Namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam malah pembangkangan, penolakan dari kaumnya, tidak mau turut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Deklah murid itu kondisi umat di kaumnya Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Beliau pergi meninggalkan begitu saja kaumnya itu. Apa dia salah? Dia ajak karena nelok ndak ada buah. Apa isi awak lain? Pergi dia meninggalkan kaumnya itu Bapak. Dia pergi itu, dia merasa itu adalah merupakan solusi. Lah jalan dia untuk meninggalkan kaumnya itu. Dalam surah Al-Anbiya Allah ikatkan. Wa zannun izzahaba maghadiban. Wa zanna alla yaqdir alaih. Fanada biz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Zunnun. Zunnun itu maksudnya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, dia menganggap bahwa itu adalah merupakan solusi baginya. Itu adalah jalan keluar yang dia lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Dengan apa? Dengan dimakan oleh seekor ikan. Ketika beliau meninggalkan kaumnya itu, beliau menumpang sebuah kapal yang mana kapal ini syarat dengan banyak penumpang. Ketika kapal sudah berlayar ke tengah lautan, apa yang terjadi? Di tengah lautan lepas sana, datanglah ombak yang besar, datanglah angin yang kencang, datanglah hujan yang begitu lebatnya. Sehingga para penumpang kapal merasa resah, takut dengan kondisi yang mereka alami. Lalu salah seorang penumpang mengatakan, mungkin kita yang mengalami seperti ini, dek karena ada yang sial di atas kapal.
Akhirnya Bapak dan Ibu, diambillah sebuah kesepakatan, dilakukanlah nomor undian. Sia yang mendapat nomor undian kebeko, berarti dialah yang dianggap sebagai orang yang sial. Hukumannya apa, Bu? Hukumannya adalah dibuang ke tengah lautan. Masing-masing penumpang kau mencabut nomor lot. Qadarullah Bapak dan Ibu, dapatlah Nabi Yunus nomor lot. Kesepakatannya apa, Bu? Sia yang mendapat nomor undian kau, berarti dialah yang dianggap sial, yang akan dibuang ke tengah lautan. Akhirnya dibuanglah Nabi Yunus ke tengah lautan itu dan dimakan oleh seekor ikan. Menurut para mufassir, Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu, ada yang mengatakan selama 3 hari lamunnya, Bu. Ada yang mengatakan selama 7 hari. Ada pula yang mengatakan selama 20 hari. Bahkan ada mufassir yang mengatakan selama 40 hari lamunnya Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Secara akal sehat tidak akan mungkin manusia bisa hidup di dalam perut ikan berhari-hari. Tapi Allah berikan kita mau'izah, Allah berikan kita pelajaran, kita yang datang belakangan ini, bahwa segala sesuatu itu kalau Allah berkehendak, ayyakula lahu kun fayakun. Maka dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, apakah beliau beristighfar kepada Allah? Ternyata Bapak dan Ibu, beliau menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Kesalahannya tidak mencilok debu, tidak membunuhnya, Pak. Bukan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Tetapi apa kesalahannya? Cuman hanya meninggalkan kaumnya begitu saja. Cuman itu kesalahannya. Allah ujilah dia dalam kehidupannya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu lah banyak yang kita kerjakan. Banyak aturan-aturan Allah yang kita tinggalkan. Banyak larangan-larangan Allah yang kita laksanakan. Diuji Allah kita sakiti, lah banyak resah gelisah yang kita hadapi. Nabi Yunus hanya itu salahnya. Allah uji dia, tapi dia mohon ampun kepada Allah, menyadari sepenuhnya kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sadarinya Bapak dan Ibu, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, kalau kita ingin selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah berikan kepada kita apa? Barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan ganti kesulitan hidupnya dengan solusi. Sabar apapun masalah hidup itu, Bu, jawabannya kata Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah, tapi yo lahir dari hati yang paling dalam, rasa salah, rasa menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan. Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, ketika kondisinya resah gelisah, Allah akan ganti rasa gelisah itu dengan kebahagiaan. Dan barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki yang tiada diduga-duga. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana lagi Allah ingin memberikan kepada kita ampunannya, lah dia gih ampunan, dia gih pulau solusi, diganti pulau dengan kebahagiaan, dia gih pulau rezeki yang tidak diduga-duga. Luar biasa Bapak dan Ibu, karunia dan kebesaran Allah kepada kita, terutama kita yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Inilah barangkali tausiah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tentu kita berharap lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.